Kadin Kabupaten Bekasi menggelar konsolidasi dengan melibatkan pengurus, anggota, akademisi, dan pelaku industri di Kabupaten Bekasi. Konsolidasi ini terkait Peraturan Presiden Nomor 68 tentang vokasi dan keterampilan kerja, yang mana Kadin mendapatkan mandatoris sebagai lokomotif dalam pelaksanaan Perpres tersebut. Apa yang harus dimulai nih Pak? Apakah kita mulainya dari attitude yang harus dibangun gitu? Apakah kurikulumnya juga harus di-upgrade? Atau memang ada permasalahan lain? Kalau permasalahan klasik itu kan kita udah setuju ya, udah semua kan? Masalahnya seperti itu, klasik. Yang seperti yang disampaikan dari rekan Apindo, Pak Agus, artinya di situ membahas mengenai upskill dan soft skill ya. Kemudian Mbak Melani juga terkait paradigma, mindset, kemudian dari teman Aspi juga sama, perlu dibangun kembali masalah upskill, ya kan? Nah itu kan masalah-masalah klasik Pak, yang akhirnya berdampak pada SDM, ya. SDM kita memang belum siap, gagap dalam membaca kondisi demografi di Kabupaten Bekasi ini yang kawasan industri terbesar, gagap kita. Dan itu yang harus akui, tapi stigmatik juga harus kita rubah juga Pak, jangan stigmanya tetap kita tanam seperti itu. Orang Bekasi inilah itulah, artinya iya harus diresolusi, paradigmanya harus bergeser juga kita, supaya kita ada fairness, ada keadilan juga dalam menjustifikasi persoalan yang ada. Baik Pak, dari perwakilan Global Mulia silakan Pak, ini dalam perspektif pendidikan vokasi. Agar tentunya dalam berinteraksi bisa saling berbagi. Bapak-bapak yang kami hormati dan Ibu, di pertemuan hari ini memang kita membahas satu perpres yang menurut saya cukup perlu untuk ditindaklanjuti secara komprehensif. Karena kalau kita parsial di dalam sikapi perpres ini, nanti akan banyak bersinggungan dengan peraturan seperti sebetulnya secara kontens dari apa yang tertera di perpres waktu baru semalam ini sudah banyak klausul itu masuk di beberapa permen seperti itu. Bahkan kalau dilihat dari salah satu klausul di bab penutup ya, jadi itu akan melikudir Perpres nomor 68 tahun 93 cabut sehingga tidak, bahkan kaitan dengan lembaga pelatihan keterampilan itu kan dinonaktifkan. Kita harus persepsi terkait dengan perpres ini kita harus satukan dulu Pak. Ya, sebetulnya saya ingin tadi ada pemaparan terkait bagaimana perpres ini dilakukan. Apakah sudah ada telaah yang dalam atau belum? Tadi Pak Agus dan sahabat kami dari ya, dokter ya, dokter Alhamdulillah harus dicermati bagaimana sih konteks ini. Karena begini, persikapi masalah tadi kita bicara masalah kompetensi. Oh anak-anak vokasi seperti ini memang betul Pak. Saya selaku praktisi di dunia pendidikan, bahkan 2 tahun ini saya diberikan amanah untuk mengelola sekolah vokasi secara global dunia. Memang seperti itu aja. Sehingga kita tidak surut dengan stigma seperti itu. Ya, kita tidak bisa surut dan stigma seperti itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama ya melakukan proses revitalisasi pendidikan, terutama di vokasi. Dimana, mohon maaf nih, saya praktisi di SMK, agak tersinggung juga dengan kata-kata SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Setuju Pak? Pernah dengar? Ya. Tapi kita tidak menitik bagaimana itu terjadi Pak. Ya. Saya akan sampaikan terkait dengan output dari SMK saja. Di SMK Bekasi Pak, di Kabupaten Bekasi, mulai di MKKS, ada 191 SMK negeri dan swasta Pak. SMK negeri hanya 15, SMK swasta 176, seperti itu. Dan secara statistik, Pak ya, lulusan tahun ini, ya, lulusan yang akan lulus tahun 2022 ini Pak, hampir sekitar 30 sekian ribu lebih Pak. Itu baru SMK saja dari Kabupaten Bekasi. Belum yang SMK Kota Bekasi.
belum SMA Kota Bekasi atau SMA Bekasi, ratusan ribu. Kalau kita telisik kompetensi ya kompetensi. Tapi kalau kita harus buka simpul-simpulnya, Pak. Ya, kita harus buka simpulnya. Jangan berkutat di itu, tapi permasalahan intinya tidak bisa dikupas seperti itu. Sehingga ayo kita duduk bersama untuk mensikapi terkait dengan perpres ini. Bagaimana pelaksanaan detail tekniknya? Karena ini akan akan bersinggungan dengan Permenaker, Permen nomor 9 2012 terkait dengan pemagangan, terkait dengan Perbu, ya kan? Ini intinya hampir sama sebetulnya, meningkatkan nilai vokasi dari SDM yang ada di Bekasi untuk bagaimana menjadi sumber untuk bisa perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kawasan industri ini untuk bisa ngambil dari anak-anak Bekasi seperti itu. Kita telisik lagi Bapak dan Ibu, ada berapa sekarang? Berapa ribu di kawasan industri ini? Ya, berapa ribu Pak? Untuk industri kita 2012 catat, tadi saya dilihat di Google ada 7.000 perusahaan di luar kawasan seperti itu. Jadi ada 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Pak. Kalau saya lihat, taruhlah masing-masing industri, kalau 7.000, tapi kalau saya yakin kalau sekitar 4.000, kurang dari 4.000, Pak. Apalagi dengan pandemi banyaknya hekang ke Kendal, ke Cianjur, ke Jawa dan sebagainya. Saya pikir tidak sampai 4.000. Maka kalau 4.000 itu saja kita kalikan misalnya daya serapnya 5 orang misal saja, berarti berapa Pak? 4.000 kali 5 20.000. Sementara kita menghasilkan berapa Pak? Dari SMK sendiri sudah dari 30.000 alumni saat ini. Itu belum ya diserang dari luar sana seperti itu ya. Dan saya bermimpi sebetulnya agar kita bisa duduk bersama dalam rangka satu mengentaskan apa yang dinamakan pengangguran yang demikian hebatnya, ya, pengangguran demikian bahkan yang disasar adalah yang dari SMK. Maka kalau kita mau mengurai simpul-simpul itu, maka saya punya catatan. Kita coba gini Pak, karena tadi kita berbicara mengenai kompetensi di beberapa industri Pak, di industri itu kan memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda-beda. Benar nggak Pak? Kalau dari industri perhotelan yang diminta adalah untuk mungkin yang bisa barista, kemudian ada food and beverage, kemudian ada housekeeping dan sebagainya. Kemudian dari industri, kalau industrinya macam-macam. Ada industri farmasi, ada industri manufaktur, ada industri ini dan sebagainya. Itu memerlukan kompetensi yang berbeda. Sehingga perlu mitigasi. Mitigasi dari apa? Mitigasi dan kepentingan industri yang ada 4.000 ini di kawasan industri. Kita coba dari 4.000 ini, yang golongan untuk ini berapa? Misalnya di industri di usaha perhotelan sekian. Butuh apa saja kompetensinya? Oh, untuk barista, untuk housekeeping, untuk frontliner dan sebagainya. Itu kan sebetulnya mudah. Karena bicara masalah kompetensi itu sangat mudah sebetulnya, Pak. Mohon maaf, setuju Pak. Jujur nggak Pak? Setuju ya? Misal, anak saya nggak bisa CNC, mengoperasikan CNC yang 5 aksis, gitu Pak ya. Tapi dasarnya udah ada, kalau dia dari teknik pemesinan. Kita upskill aja 1 minggu Pak, atau 3 minggu bisa. Selesai. Bisa Pak. Jadi teriakan di industri sebetulnya, wah kita kurang anak-anak masih kurang kompetensi. Ya mungkin saja, karena tidak link dan match Pak antara kebutuhan yang diinginkan dari 4.000 industri itu seperti apa. Dan saya selaku pelaksana praktisi di pendidikan, dia punya teknik komputer dan jaringan pemesinan atau TKP dan akuntansi, ya Pak. Itu kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan dari industri Pak. Sehingga harus ada formali. Mungkin Bapak dari Pak Kadin yang memiliki kepentingan yang tinggi untuk bagaimana mensiasati ini Pak. Tidak akan masuk. Misal bicara kompetensi saya dari 191 SMK di Kabupaten Bekasi oke semua. Tapi bagaimana dia
global mulia merencanakan juga agar satu kaitan dengan daya serapnya industri. Dan kalau saya lihat di BPS itu hanya 30% daya serap industri, 70% kemana? Kan gitu. Oh, wira usaha, iya. Oh, kemana? Kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi bahan kita bisa jalan. Yang penting satu yang Bapak sebut tadi juga, bahwa frekuensi berpikir kita harus seragam, harus sama. Nah, makanya kita butuh pendapat akhir nih dari Aptesi Profesor Makmur. Kita dipengen arahnya dengan hasil diskusi ini membuat satu badan koordinasi terkait pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang anggotanya yaitu tadi irisan. Lagi Pak Pramono, kita lebih masuk ke masalah teknis, ke masalah substansi. Bagaimana Pak Prof menanggapi terkait Perpres 68 yang saya pikir ini kita nggak usah distorsi lagi Pak, kita kacamata kuda aja kita pakai Perpres 68 aja. Jadi apapun itu, apapun nanti peraturan itu mendistorsi, ya kita kan bisa jali jalan tengahnya Pak. Ya, kita bisa cari jalan tengahnya karena aturan memang kita harus tahu juga banyak yang saling bertabrakan, tapi minimal kita hindari tabrakan itu. Nah itulah yang disebut jalan tengah, kurang lebih gitu Pak Pramono. Baik Prof. Makmur, kami minta pendapat ahlinya terkait Perpres 68 tahun 2022 tentang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua Kadin, Pak Heri, Pak Soni, dan yang lainnya. Saya tadi ngapalin tadi kok nggak ngapal-ngapal siapa-siapa, tapi insya Allah saya lebih baik saya akan mengenalkan diri dulu Pak. Nah, karena kalau nggak kenal katanya nggak saya. Ya. Ini saya kenalkan, saya tadi nama saya panggilannya Pak Makmur. Kebetulan saya ini ngajak beberapa, saya sebagai Ketua Aptisi. Ketua Aptisi itu wilayahnya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kerawang, jadi komisariat Pak. Wilayah Pak. Iya, wilayah
komisariat wilayah tempat kampus ya 4A karena 4B kejauhan jadi saya pecah. Jadi Purwakarta sana waktu jalannya macet, bahkan saya pulang dari sana jam 11 sampai Kota Bekasi jam 9 malam. Aturan saya mau ngajar jadi nggak ngajar. Ini perkenalan ke saya sekarang bahwa tapi saya juga sebagai pengurus pusat, praktisi pusat. Kemudian tadi yang disebut-sebut, saya kebetulan juga wakil ketua Kadin bidang SDM. Pada saat ketemu Pak Sony, saya waktu itu masih mewakili Kadin. Jadi alhamdulillah Pak Sony dari ngobrol-ngobrol sampailah hari ini saya bisa berada di sini. Jadi hari ini saya datang baru beberapa orang karena pengurus kami totalnya hampir 50 pengurusnya. Jadi ini saya kenalkan, ini Pak Yusrodi. Kebetulan Pak Yusrodi ini dia punya beberapa kampus sebagai ketua yayasan, tapi bergabung di praktisi. Ini Pak Dr. Supriyanto, kebetulan Bapak katanya sudah kenal bapaknya. Nah, Bapak ini, ya saya sudah kenal kok sama Pak Heri gitu. Syukurlah. Nanti kalau sudah ngomong detailnya ini biar mereka lah. Nah, ini Pak Hamzah yang punya Pelita Bangsa. Siapa ya? Ya, mahasiswanya ada 11.000 saat ini. Jadi alhamdulillah Pak Hamzah ini rektor Pelita Bangsa. Yang lain di Pak Hatta. Pak Hatta. Mana Pak Hatta? Oh iya, tadi saya disapa dia tapi saya lupa. Pak Hatta ini bagian Kurek 2. Tapi nanti di aktisinya kebetulan kami punya komisariat. Jadi komisariat Kota Bekasi yang dirangkap oleh Pak ini Direktur Pentahelik, nanti diterangin atau itu Pentahelik barangkali, karena saya ingin mengajak juga bergabung dengan Kadin dengan wilayah ini supaya apa yang dilakukan oleh kami dengan Pemkot, nanti kami juga ingin kenal Pemkot sini karena ada beasiswa Pak di kota Pemkap ya Pemkot itu sudah keluarin beasiswa buat mahasiswa, tapi kabupaten mahasiswanya banyak nelpon saya, kenapa di kabupaten belum ada beasiswa atau sudah ada tapi saya juga nggak tahu kali itu Pak. Jadi alhamdulillah kemarin 7,5 miliar, setiap itu 7,5 miliar, mudah-mudahan kalau kabupaten karena lebih kaya pasti harus lebih gede beasiswanya, sehingga tadi apa vokasi mungkin bisa dibiayai dari situ ya gitu ya, mudah-mudahan itu. Tapi semuanya kita harus berjuang bareng-bareng gitu ya Pak. Kalau demo jangan demo. Kadang-kadang mahasiswa Saya udah berhenti Pak. karena Kabupaten Bekasi mahasiswanya gimana kalau saya demo di kabupaten? Jangan, nanti saya dikiranya ngajarin gitu loh. Tapi kalau misalkan mempertanyakan boleh. Terus kemudian di belakang ini ada Pak Tatang Hidayat. Nanti Pak Tatang kalau barangkali nanggapin apa yang ini silakan. Ya. Jadi Pak Hamzah sudah. Oh iya, ini Pak Linov. Pak Linov itu nanti bagian dari, tolong dijelaskan Pak Linov itu siapa? Karena ini wartawan yang masuk di dalam Pentahelik Pak. Mudah-mudahan nanti di Bekasi ini juga ada Pentahelik yang direkturnya bisa satu orang supaya tinggal nyontek apa yang dilakukan di sana, tinggal ya, copy paste gitu, jadi nggak susah-susah. Tapi nanti barangkali pengurusnya bisa saja karena kami juga mengadakan kerjasama dengan Kadin, antara Aptisi dengan Kadin kami juga lakukan. Jadi ada namanya program yang dilaksanakan kerjasama dengan Kadin, Aptisi Goes to Campus Pak. Jadi karena problemnya kampus kalau sudah mau wisuda banyak jadi pengangguran. Maka Aptisi dan Kadin kerjasama dengan Aptisi bagaimana mengatasi pengangguran itu sehingga nanti bisa dijelaskan oleh Pentahelik. Barangkali sudah ya.
barangkali mungkin dimulai dari Pak Yusrodi, karena ini besok saya mau tanda tangan MOU dengan Wali Kota Pak. Untuk barangkali nanti bisa nular di sini, karena Kadin, ATC bekerjasama dengan Pentahelix, ya Pentahelix nanti kami bisa bekerjasama dengan Pak Bupatinya. Dan yang Pemkes ini didorong ke bentuk komite, Ya, pembentukan badan koordinasi. Maksud saya, Prof bantu ngurus di Kabupaten Bekasi, yang nanti juga bisa dicontoh oleh Kota ya, Bekasi. ya, Pak Masyar. Silakan Pak Yusrodi. Nanti Pak Agus yang Sebagian juga nih ngomongnya. ya silakan untuk menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Pak Heri yang saya hormati, sebagai Ketua Kadin, Bapak Ibu, Pak Polisi, para pengambil kebijakan, dan para entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Yusrodi. Aslinya memang saya adalah penyelenggara pendidikan, tapi penyelenggara pendidikan yang praktis. Ya. Saya sekedar menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Ketua Pak Mahmur, bahwa awalnya Pentahelix ini seperti ini, Pak. Kami melaksanakan Zoom meeting, ada Pak Wali Kota di situ beserta dengan TV4, kemudian ada Kadin, kemudian ada IPMI, kemudian ada akademisi, kemudian ada komunitas. Komunitas juga banyak, Pak. Ya, kalau 30% masuk dunia usaha dan industri, komunitas ini yang 80 ya, 70% ya komunitas ini. Tambah lagi dengan media. Media ini kan ada Pak Lino perwakilannya. Nah, sehingga pada saat kemudian sudah ada komitmen bareng seperti ini ya, selesai di meja bubar, Pak, dengan kesibukan masing-masing. Jadi hanya retorika aja. Ditunggu itu nggak ada yang selesai. Kenapa? Karena punya kepentingan masing-masing. Nah, padahal yang disampaikan itu waktu itu adalah Pentahelix. Apa itu Pentahelix? Pentahelix itu ada 5 unsur, Pak, di dalamnya yang saling mengikat. Pertama adalah pemerintah bersama dengan kepala dinas, para UPD-nya, kecamatan, kelurahan. Kemudian yang kedua ada dunia usaha dan industri yang diwakili oleh Kadin. Kemudian yang ketiga ada asosiasi perguruan tinggi yang mewakili akademisi. Kemudian komunitas ditambah dengan adanya media. Nah, 5 unsur ini yang kemudian harus digerakkan. Tapi memang tidak bergerak. Kenapa? Karena hanya teori aja, Pak. Akhirnya saya mencetuskan harus ada inkubator Pentahelix. Harus ada direkturnya yang menggerakkan semua unsur. Dialah sebagai eksekutor. Sebelum kita berbicara tentang vokasi, kitanya dulu yang menempatkan diri sebagai vokasi, sebagai action plan-nya. Nah, akhirnya 5 hari setelah kemudian kita mencetuskan inkubator Pentahelix, maka saat itu pun juga kita melaksanakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan program pelatihan AC hemat energi ramah lingkungan. Siapakah pelaksananya? Pelaksananya adalah unsur komunitas yang memang sudah profesional. Yang tadi Bapak sampaikan, kita tinggal membangkitkan potensi-potensi yang ada di daerah yang selama ini tidak bangkit. Nah, di antaranya di sini ada Pak Tatang. Pak Tatang ini adalah guru ataupun juga dosen yang mahasiswanya saat ini sudah memiliki komunitas yang disebut dengan AC hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, bagaimana konsep Pentahelix-nya? Saya sebagai direktur inkubator berbicara dengan TV4, berbicara dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, kami akan melaksanakan kegiatan. Apa targetnya, Pak Yusrodi? Targetnya adalah mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu garisnya adalah bagaimana kita menciptakan 150.000 sebagai seorang entrepreneurship dan pengusaha dan tenaga profesional. Jadi ada target, Pak. Dibuat dulu targetnya di sini berapa? Target 150.000. Bagaimana 150.000 itu? 150.000 yang kemudian kita gerakkan adalah apa? Misalnya program pelatihan AC. Berarti kita berkomunikasi dengan kepala dinas tenaga kerja. Waktu itu ada dengan BIKA. BIKA kemudian membuat surat kepada semua kecamatan. Semua para pimpinan kecamatan. Kecamatan menyampaikan kepada kelurahan. Berarti ada 12 kecamatan, 56 kelurahan. Dari 56 kelurahan
Ya, ya kelurahan kalau RW itu kan hampir 2.000-an. Ya, 1.700-an. Kalau untuk RT hampir 2.000-an di sana. Baru nanti dari setiap kelurahan itu mempersiapkan. Kalau kita persiapkan 50 orang tenaga di tingkat kelurahan dikali 50 kelurahan kan 2.500. Kalau komunitasnya ada 10 ya 2.500 kali 10 berarti sudah 25.000. Dikali lagi dengan 10 kegiatan 250.000 itu bisa tercapai. Dalam batas waktu berapa lama? Dipersiapkan 5 tahun. Jadi semua unsur pentahelik ini bergerak, apapun kebutuhannya, kita perlu konsumsi. Langsung dari wali kota menyampaikan, tolong hubungi PW4, kemudian sampaikan di bidang umum. Udah, konsumsi datang Pak, 200. Terus bagaimana menyangkut masalah tenaga? Alokasi anggaran bagaimana? Dari Kadin bisa mempersiapkan alokasi anggaran. Terus apalagi bicara masalah komunitas, komunitas mau berbicara Pak, muncul komunitas. Ada hidroponik di situ, ada komunitas AC, ada komunitas jamu, kemudian ada komunitas-komunitas yang lain itu pada tunggu Pak. Kumpul menjadi satu. Nah ini yang kemudian akan dilakukan kerjasama besok ya oleh ketua APISI kita yang terhormat. Kerjasama itu bagaimana? APISI melaksanakan kerjasama dengan pemerintah kota, maka akhirnya G2G. G2G itu artinya bahwa apa yang akan diselesaikan yang ada di dalam APISI. Contoh misalnya adalah program penelitian Kota Bekasi. Maka dari APISI bidang penelitian dia akan bekerja sama bagian penelitian pemerintah kota. Maka OPD itu nanti akan disiapkan anggarannya oleh pemerintah kota. Berapa anggarannya? Kemudian ada alokasi anggaran yang berhubungan dengan UMKM. Kita tentang UMKM ada anggaran 1,8 miliar. Apa saja yang dipersiapkan? Contoh misalnya seperti Mogat itu ya, yang makan ikan, makanan ikan, makanan burung, kemudian juga ayam petelur, ataupun juga burung petelur. Nah itu alokasi anggaran disiapkan 1,8 miliar. Gitu. Terus apa lagi? Ya kita akan susurin. Nah sekarang kenapa hemat energi dan ramah lingkungan harus kita siapkan? Karena visi Kota Bekasi adalah smart city. Ya, ditambah lagi bagaimana meningkatkan entrepreneurship terhadap para orang-orang muda untuk mempersiapkan kehidupan lebih baik. Supaya apa? Supaya menjadi kota yang welfare, kota yang sejahtera. Bagaimana kota menjadi sejahtera? Ya harus persiapkan para entrepreneurship-nya. Kalau kita hanya mempersiapkan tenaga right man on the right place, right man on the right job, hanya mempersiapkan orang vokasi, ya maaf kita ngomong Pak. Ya, pada saat dia selesai masa bakti usianya selesai pula Pak. Tapi kalau kita ciptakan entrepreneur, satu orang dia menjadi pengusaha, maka dia bisa menciptakan lapangan usaha minimal 5-100 orang. Kalau ada 10 entrepreneurship, artinya sudah akan banyak ya penambahan usaha yang kemudian akan kita kembangkan. Konsep dasar entrepreneurship itu ada 4 konsep dasarnya. Tidak hanya konsep kognitif ya, tapi ada konsep yang lain. Ada konsep kognitif, afektif, interistik, dan psikomotorik. Apa kognitif itu? Kognitif itu pendidikannya bagus, afektif, kemampuan emosional spiritualnya bagus, interistik, kemampuan adaptif terhadap lokasinya bagus, ya, ataupun juga daerahnya bagus, kemudian pun juga psikomotorik keterampilan keahliannya bagus. Jadi pada saat dia ada di lapangan, mau jadi karyawan jadi, mau jadi wirausaha jadi, mau jadi apapun jadi Pak. Nah ini yang disebut dengan kurikulum merdeka yang saat ini diminta oleh pemerintah. Iya, pemerintah kan saat ini menempatkan kurikulum merdeka. Ada kampus merdeka, ada SMK merdeka. Tujuannya apa? Yaitu konsepnya life skill. Kita nggak tahu masa depan kita jadi apa, kita nggak tahu. Kenapa? Karena hidup ini kan bergerak. Kita mempersiapkan harus menjadi ahli komputer. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Pada saat dia masuk konsentrasi komputer, dunia usaha tidak bisa menampung. Sehingga apa yang terjadi? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ukur bagaimana saat ini Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi bisa menampung? Nggak bisa. Hampir 70-80% yang ada Kota Bekasi ini adalah lulusan dari sekolah-sekolah yang di daerah, kemudian datang di kota dan Kabupaten Bekasi. Sebetulnya tumpahan, dan orang-orang Bekasi pun juga tidak akan mungkin terserap di sini, maka dia pun juga akan keluar ke tempat lain. Tapi kalau dia sudah struggle, konsep kognitifnya bagus, afektifnya bagus, interistiknya bagus, psikomotoriknya bagus, maka dia akan menempatkan diri sebagai orang yang betul-betul punya kompetensi dalam kondisi apapun. Jadi saya berpikir bagaimana sekarang? Ya sudah segera bentuk inkubator pentaheliknya dan kita dukung. Besok rencana sebetulnya tanggal 4 Pak Ketua. Pak Ketua ini sudah menandatangani dengan BLK Kompetensi Jawa Barat dengan Bapak Dr. Makmur.
Pak Yusrodi apa? Terus bagaimana? Sudah tanda tangan kan dengan Pak Dr. Mahmud BLK? Iya. Waktu itu kan Bapak Habib Dikenal, ya. saya. Iya. Lalu sekarang udah tanda tangan ngapain? Kan begitu ya? Ya udah tanda tangan, ya udah nggak bisa. Inkubator Pentahelik mengambil alih. Saya minta 70 perguruan tinggi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kerawang harus mengibarkan bendera ke BLK kompetensi. Dan saya minta diwakili oleh 3 mahasiswa berpakaian dari masing-masing kampus datang ke BLK kompetensi. Artinya kalau 70 dikali 3 berarti 210 dia datang ke BLK kompetensi. Apa yang kita bangun? Konsep dasarnya adalah social entrepreneurship. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Tatang. Nah, Pak Tatang ini ahli pemikir ini, ya kan? Social entrepreneurship apa? Membekali. Nah setelah nanti social entrepreneurship dibangun dengan konsep-konsep dasar kewirausahaan, maka anak-anak ini nanti akan diarahkan. Anda pengen ngambil kompetensi terapannya apa? Di sana itu ada Bubut, 2 ada IT, 3 ada AC, 4 ada kelas, 5 ada perhotelan termasuk wisata, kemudian pun juga ada program-program mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan. Maka berdasarkan konsep secara pribadi tentang kompetensi keminatan diri diarahkan dengan BLK. Langsung BLK mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Selama ini BLK tenggelam kompetensi ini seakan hanya buat proses. Dengan cara dibuka, ya kan, ini BLK akan ramai yang kemudian akan diibarkan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di 3 wilayah, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kerawang. Masalahnya kita mau kompak apa enggak? Kalau nggak kompak capek direktur inkubatornya, kan begitu. Ya, nah ini gambaran saja, ya gambaran saya. Nah, saya berharap bahwa di sini pun juga bisa dilakukan. Di sini ada media, ada Pak Linov, mana Pak Linov? Ya, Pak Linov ini juga beliau aktivis, selain dia sarjana, magister, sisi lain pun juga dia orang vokasi, dia wartawan Pak. Dia yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bekasi. Sehingga apa? Semuanya ikut bergerak. Oh iya, kemarin ada kegiatan yang disebut dengan inkubator, bukan inkubator, ada namanya Dropbox sampah digital. Setor sampah, kemudian dia dapat emas. Nah ini kan bahasanya Pak Tatang nih. Ya, jadi di Bekasi sekarang ini Pentahelik lagi bagaimana mensosialisasikan ada Dropbox sampah, ya itu dikeluarkan oleh Rotary Club, kemudian pun juga kerjasama oleh Montes, yang kemudian nanti disiapin di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi. Kemudian setiap anak-anak yang memungut sampah bentuknya botol sampah itu langsung dimasukkan, kemudian ada sebuah sistem yang kemudian sistem itu akan merekam dan langsung nilainya untuk 1,5 liter itu nilainya 50 ya, dan itu dikonversi kerjasama dengan Pegadaian itu langsung dengan nilai emas. Nah ini sudah dijalankan ya, jadi Pentahelik sudah menjalankan. Pertama adalah program hemat energi ialah AC, kemudian pun juga Dropbox lagi disosialisasikan. Besok pun juga kita akan melaksanakan kegiatan melibatkan 70 perguruan tinggi. Nah, ini juga nanti mohon bantuannya nih Pak, nanti kan gitu ya. Nah, sehingga ini akan menimbulkan salah satu dampak bagaimana kita menciptakan kebersamaan untuk menciptakan target 150.000 tenaga kerja profesional atau wirausaha bisa tercipta. Jadi ada garisnya dulu nih, targetnya berapa kita nih Pak. Gitu. Kalau nanti kita punya target, bisa ngitungnya. Karena pemikiran saya setiap tahun itu setiap orang yang kemudian sudah bekerja, sudah menjadi wirausaha akan kita kumpulkan nanti di Stadion Candrabaga. Target misalnya sekarang 500, kumpulkan aja. Besoknya lagi 500, kumpulkan lagi. Besoknya naik lagi 1000, kumpulkan. Jadi setiap tahun itu ada gerakan tuh. Sekarang mau mencapai 25.000. Nah itu hasil karya kerja kita. Jadi terukur Pak. Ya, kuncinya adalah kebersamaan. Jadi gambarannya itu dulu Pak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu mungkin nanti ini Pak Abzah kebetulan di aptisi itu ada sekitar 50-an. Ada bagian pendidikan, yang kedua bagian riset, yang kredit riset, terus pengabdian masyarakat. Pak Rektor Hamzah ini menangani masalah pengabdian masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Supriyanto ini tadi komisariat Bekasi dan Kerawang, mungkin Bapak bisa Bekasi dan Kerawang dengan tadi mungkin terkait dengan itu apa tadi mungkin sudah baca-baca ya. Terima kasih pada saudara saya Rodi.
Lodi ya. Kita udah ketemu dulu Pak ya. Iya. Ya. Ya itu tadi konteks kita di rapat ini kita mencari rumusan. Apakah ada metode yang kita bisa sepakati dan yang menurut saya kita harusnya sudah masuk ke masalah ke koordinasi, ke badan koordinasi terkait vokasi, vokasi dan pelatihan vokasi daerah. Karena amanat Perpres ini memang ke sana, Pak. Amanat Perpres ini ke sana bahwa revitalisasi itu tidak bisa berjalan secara sendiri kan. Makanya Pak Heri, Ketua Kadin mengundang asosiasi pengusaha, asosiasi praktisi, akademisi, pelaku pendidikan vokasi untuk duduk bersama merumuskan terkait badan koordinasi vokasi daerah. Karena yang Bapak bilang tadi saya sangat setuju. Konsep ke depan memang itu the right man and the right place itu udah konsep lama. Sekarang bicaranya kompetensi, Pak. Karena dengan kompetensi manusia juga bisa berdiri sendiri, bisa profit taking, bisa mengembangkan bisnis dan sebagainya. Nah, ini hasil rapat ini nantinya mau risalahnya akan kita bawa ke PJ, pejabat bupati, akan dibawa risalahnya. Kita akan bikin berita acaranya agar badan koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi itu harus dibentuk di Kabupaten Bekasi. Karena tanpa itu kita nggak mungkin, Pak. Karena kita punya perspektif yang berbeda. Contoh deh, ASPRI. Perspektif tentang kompetensi, ya kan? Dengan perspektif kompetensi dari faktor sosiologis juga akan berbeda. Secara keilmuannya juga akan berbeda. Nah, ini kita harus membangun satu frekuensi berpikir yang sama. Bagaimana caranya kita yang hadir di sini bisa mendorong dibentuknya badan koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi daerah. Ini amanat Perpres, Pak. Adapun terkait pembiayaan dan sebagainya itu dimungkinkan dari APBD dan sumber dana yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada mungkin bisa dari CSR atau dari sumbangan-sumbangan yang lain. Ini yang harus kita rumuskan. Bagaimana apa kita bisa masuk dalam pemikiran yang sama supaya badan koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Kabupaten Bekasi bisa terbentuk. Yang di dalamnya ada unsur akademisi, ada unsur pengusaha, dunia industri, ada unsur HR, ya, dan ada unsur dari institusi pendidikan. Saya minta tanggapan dari Pak Supriyanto. Sebelum Bapak minta saya kasih dulu. Kira-kira gimana Pak perspektifnya? Terima kasih. Baik, manajemen sektor. Bapak Ketua Visi. Ya. Baik, saya dulu di Kadin mendampingi bapaknya beliau dari periode. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira saya hanya merangkum, Pak. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Agus saya kira cukup bagus, karena kalau saya lihat di sini langsung aja ke substansi ya. Ya. Baik. Jadi di sini di pasal 13 mengatakan bahwa penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, industri dan dunia kerja dilakukan dalam ya. A. Penyusunan dan penyesuaian kurikulum. B. Penyusunan standar kompetensi kerja. Pertama saya akan bicara output dulu, yang B ya, itu penyusunan standar kompetensi kerja. Nah tadi saya sampaikan Pak Agus, saya kira cukup bagus. Makanya ketika Pak mengundang berbagai penerima tenaga kerja ini sudah bagus. Nanti misalnya Pak
Pak Maju ini kan bagian listrik. Nanti kompetensi listrik apa saja sih? Kemudian tadi hotel juga demikian apa saja sih? Kemudian yang apa lagi? Sipil apa saja lagi? Di grouping. Nanti masing-masing grup ini kompetensi yang diharapkan itu apa? Itulah tadi yang diharapkan oleh teman saya ini, ada 4 kompetensi tadi Pak. Kalau beliau 3 ditambah 1 oleh Pak Yusri tepat itu ya. Itu nanti jadi mereka itu punya kompetensi dengan 4 kompetensi. Di samping kata belum itu ada kognitif, kemudian psikomotorik, afektif, satunya apa tadi Pak? Intelijensi ada 4. Nah, cuma untuk masing-masing bidang itu kan psikomotornya beda-beda, skill-nya beda-beda nih Pak. Itulah grup tadi. Ini di output. Jadi nanti kalau beliau menyampaikan riset dulu, oke, kita riset berapa lama riset itu ya. Baru kemudian setelah riset kompetensi output kayak apa, kemudian kita bikin kurikulum. Oleh karenanya kita kurikulum kita sumbangkan nih kepada pendidikan vokasi yang resmi formal, ada SMK. Ada D3, D2, D4 itu ya pendidikan yang resmi formal. Ada yang sifatnya pelatihan. Dari teman-teman yang pelatihan. Pelatihan kita mau kita garap sendiri bang atau enggak itu nanti urusannya belakangan. Bisa kita bikin LSP sendiri. Ya tadi yang saya sampaikan kita bikin LSP. Jadi nanti biarlah nanti kita kadin ini Pak secara baru Bang nanti punya LSP berbagai macam bidang keterampilan. Ya. Ini bagus ini dibentuk Bang Sony. Ya. Kita setuju ya. Setuju. Kemudian banyak yang mendukung. Nah kemudian setelah kita jadi kurikulum dari mana baru kita sumbangkan kepada Pak Bupati agar beliau itu mengundang berbagai pengelola pendidikan. Maka itu tadi adalah agar kita kuat kita bikin tim. Timnya apa? Timnya tim kadin yang diamanakan dalam di sini pasal 11 ayat 3 Kadin, asosiasi pengusaha dan asosiasi profesi mendukung pekerjaan pendidik dan instruktur yang memenuhi standar kompetensi kerja. Inilah yang dimaksudkan. Jadi saya setuju nanti kita bentuk badan koordinasi pendidikan pelatihan vokasi, kabupaten Bekasi. Seperti itu anggotanya kita. Ada dari kampus, dari industri ataupun dari apa sih silakan diskusi oleh Pak. Saya kira itu ringkasnya. Sekarang mari kita diskusi teknisnya bagaimana. Nanti ada tim-tim kecil. Yang jelas dari ini adalah kita bikin badannya itu ya. Nah seperti itu. Ketuanya siapa dan seterusnya silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Subianto. Saya minta tanggapan Pak Ketua Kadin. Gimana kira-kira Pak Ketua? Saya kalau menanggapi Enggak yang ini yang tadi terkait ya pada koordinasi. terkait badan koordinasi artinya ini sepakat ya. Kita berkumpul di sini bahwa bupati itu harus menentukan satu kebijakan buat badan. Ya, Usulannya dari usulan dari hasil rapat yang kita lakukan hari ini. Dan kalau besok atau ke belakangnya ada masukan yang kurang, kita siap tampung juga. Karena insya Allah hari ini Kadin selalu sejalan dengan pemerintah gitu. Kalau nanti Pak Profesor juga beraudiensi dengan Pak Bupati, kita siap fasilitasi. Itu hari ini saya juga termasuk Apindo mau ketemu. Aspri besok halal bihalal saya sudah sampaikan ke Pak Bupati hari Jumat Sabtu ya, halal Sabtu hari Sabtu saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Insya Allah beliau datang. Artinya seluruh masyarakat industri yang berkaitan dengan pemerintahan yang bisa membantu pemerintah atau masyarakat Bekasi sendiri, kita mesti terbuka. Ayo kita sama-sama itu demi membangun Bekasi. Jadi Bupati sekarang juga saya melihatnya nggak eksklusif, dia inklusif, dia mau turun, dia mau bersilaturahmi. Nah itu yang hari ini Kadin makin kencang kelihatannya gitu. Yang mendukung program-program kerja Bupati ke depan, itu insya Allah kalau nggak ada hambatan, kira-kira gitu. Nah untuk menanggapi Pak Supri tadi saya pikir ya selain di grouping memang kita harus buat lembaga sehingga semua stakeholder dari berbagai asosiasi, berbagai kumpulan ya, mampu menjabarkan apa yang sudah diperpreskan gitu, mampu melaksanakan itu gitu. Tinggal nanti asesornya aja Pak, masing-masing praktisi ini apakah mempunyai asesor masing-masing atau kita harus tetap menggunakan
asesor dari BNSP kan gitu. Asesor nanti ada sertifikat. Iya. Saya juga asesor. Nah itu makanya Salah satu bukan. Iya. makanya kan bidangnya beda-beda. Iya kan, bidangnya masing-masing. Ya, saya setahu saya juga Aspri ada LSP ya. Nah, dengan berbagai asesor. Di Kadin juga ada gitu kan. Nah, salah satunya ya kita nggak inilah tinggal semangat kita hari ini. Ada yang di Aspri sebenarnya kita sama gitu. Ada Pak Susan juga kan, dia sebagai wakil ketua Kadin di Kadin. Pak Haji Wahyu juga sebenarnya wakil ketua Kadin bidang konstruksi Mas gitu. Cuma hari ini kita mengumpulkan berbagai bendera, berbagai kepentingan gitu kan. Artinya ayo kita sama-sama membangun Bekasi gitu. Saya pikir dari saya cukup ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya menggarisbawahi dari Pak Supriyanto masukan tadi terkait standar kompetensi ya. Akhirnya saya setuju tuh dengan pendapat Pak Agus ya. Kita harus starting dari based on research yang harus kita lakukan. Jadi istilahnya itu adalah membuat apa yang bisa dijual. Ya. Itu jadi yang dijual apa sesuai dengan permintaan kebutuhan. Baik. Ya, pertama standar kompetensi kita harus lihat dulu, ya kan? Kita harus memulainya harus dari mana? Itu kan harus jelas juga kan. Kemudian based on risetnya juga Pak, kita bangun secara saintifik lah, ya. Kemudian dari hasil ini produk inilah yang nanti kita coba untuk pitching ya ke pemerintah daerah agar dimasukkan menjadi bagian dari kebijakan, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Tenaga Kerja. Sebetulnya kalau Kadin mengkritisi Pak ya, apa yang sudah dilakukan oleh Disnaker itu kalau menurut saya kurang perlu tetap diberikan masukan terus ya. Karena terkait nasi juga Disnaker Kabupaten Bekasi udah jalan tuh sampai tingkat RW bahkan ya pelatihan pakai pelatihan dananya JSNA disertifikasi. Cuma pertanyaannya apakah mereka yang sudah ikut pelatihan itu bisa mandiri, apakah sudah jadi entrepreneur apa belum, kan pertanyaan saya ya. Tapi saya tidak mau mengkritisi itu, tapi ini hanya sebagai catatan saja. Dan Pak Supri tadi setuju bahwa di forum ini dirumuskan ya lahirnya sebuah badan koordinasi ya Pak. Nah kira-kira gimana yang Pak Supri maksud gimana, seperti apa? Iya tadi, jadi kan sesuai dengan yang Abang sampaikan, terakhir kita ini kan bentuk wadah forum itu tadi ya. Kan masih KPI. Apakah namanya badan koordinasi pendidikan dan pelatihan vokasi atau apa itu monggo sepakat saja ya. Nah kemudian di badan itu nanti kan ada anggota-anggotanya nih, di samping sekretaris bendahara tetap lah ya, kan? Lalu ada bidang-bidang, mungkin bidang ada nanti bidang industri listrik, bidang industri sipil, bidang mesin, bidang pertanian, bidang hotel lain-lain. Ini masing-masing bidang ada koordinator sesuaikan dengan kapasitas ini. Iya, nanti masing-masing bidang inilah yang akan merumuskan kompetensinya itu. Siap. Kalaupun ada penelitian yang masih bidang yang nanti bidangnya sendiri. Nah kemudian dari situ berikutnya adalah ke input, yaitu kurikulum. Nah kurikulum untuk menciptakan lulusan yang dengan itu kompetensi yang dipenuhi itu. Baru kurikulum itu akan kita sumbangkan kepada SMK maupun pelatihan yang akan di. Dan memang maksud purpose itu ke sana Pak. Ya, ya. Nanti kalaupun kita mau bikin peta ini seperti yang kita di kota, baik. Nanti itu kemudian ini berbeda ya. Dalam forum berbeda juga. Kira-kira bagaimana Bapak-bapak setuju nggak kira? Bagus. Iya, kalau saya setuju. Jadi disampaikan Pak Supri ini kan konklusinya itu. Jadi saya pikir memang bahwa kita harus membentuk tim sekarang, karena tim ini nanti yang bergerak. Jadi nanti hasil yang pertama tadi mungkin tim ini nanti diwakili oleh masing-masing sektor lah ya. Kemudian nanti ketika kita juga melakukan kajian itu mungkin bisa kajian itu yang memang formal atau memang hanya pengumpulan data. Karena kan yang terpenting di sini kan bicaranya adalah kompetensi. Kita akan nanti dari kompetensi ini kita akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dari industri maupun dari bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang tidak formal. Nah kira-kira itu, oleh karenanya saya pikir hari ini kita harus ada hasilnya apa? Ya harus membuat tim, gitu kan? Tim itu nanti akan bekerja nanti akan melakukan pengumpulan data dan sebagainya gitu.
Sehingga apa yang kita sampaikan nanti ke bupati dan sebagainya itu memang real, konkret, bukan hanya merupakan imajinasi saja. Itu sehingga bisa kita tanggulangi. Nah, kalau nanti misalnya sudah dipakai dibuat kayak misalnya di kota, ini kan sudah dibuat pentahelik ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang bagus kan, itu bagian daripada kelanjutan dari itu nanti. Tapi yang terpenting memang hari ini harus melahirkan satu tim dulu yang dibangun di Kadin ini, kemudian nanti kita yang akan bergerak di tim itu nanti. Kira-kira itu, Pak. Poinnya sudah kita kan bagus, terima kasih ya. Sebelum rapat dimulai, ditutup. Sebelum rapat ditutup, kami minta masukan ya, karena ini akan langsung ditulis oleh Pak Heri ya, untuk kami jadikan notulensi rapat ya Pak ya. Kami minta dari Gapensi Pak Wasju, apa yang perlu kita catat, yang akan kita masukkan sebagai notulensi pendapat dari Gapensi kait rapat. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Gapensi sesuai dengan bidang kami, kemudian jasa konstruksi, mungkin nanti akan diadakan pelatihan untuk tenaga ahli dari tenaga tukang, mandor dan sampai tenaga teknik sendiri. Yang paling penting. Berarti kompetensinya. Ya. Terus yang kedua perlu saya sampaikan Pak Ketua Kadin, Pak bahwa untuk kemudian dari rekan Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari supply manajemen, memang ini dunia dari dunia usaha dan dunia industri global. Itu perlu dilakukan survei daerah Kabupaten Bekasi ini malah bagi dinas perjalanan lain bisa sepakat bisa tidak saya melakukan pelatihan di Kota Bekasi dan di Jakarta. Saya lihat juga bagus-bagusan dibandingkan dengan kabupaten. Artinya